Acara ini didukung oleh Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, kalau kita bicara tentang diabetes kayaknya udah deg-degan gitu ya. Ini penyakit kronis di mana kondisi kadar gula di dalam darah itu begitu tinggi dan banyak merusak fungsi organ dalam tubuh manusia. Kalau kita bicara diabetes selalu berpikir oh pasti nantilah saat lansia baru terserang. Ternyata enggak loh. Makin muda sekarang sudah makin potensial juga terkena si diabetes ini. Bahkan menurut Rikesda sendiri ya, prevalensi diabetes di Indonesia ini tahun 2018 ada 1 dari 4 orang penderita diabetes merupakan early onset. Nah ini akan menjadi topik kita nih hari ini, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daibincang_sehati. Oke, kita akan bahas bersama dokter kita hari ini. Spesial banget sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Roy Panusunasibarani SPPD KMD FES, dokter spesialis diabetes, endokrin dan metabolik dari Klinik Utama Dr. Indrayana. Kita langsung sapa. Halo Saya sapa dokter. duluan, halo. Oh, oke, senang banget disapa duluan. Selamat pagi Dika, Selamat apa kabar? pagi, apa kabar? Gimana deg-degan dengan hasil MCU-nya? Belum keluar, takut jangan-jangan aku dari si 1 dari 4 itu. Takutnya ya, takutnya karena usianya sekarang makin muda. Betul. Nah, kalau kita kasih edukasi dulu dok. Kadang orang cuma mikir begini ya, diabetes itu ya udah kadar gulanya tinggi, udah sebatas itu, that's it. Kalau dokter bisa jelasin sebenarnya diabetes itu apa? Diabetes itu sebetulnya asal katanya dari mengalir seperti air. Bagus Lalu, ya asalnya. Mellitus itu artinya manis seperti madu. Jadi diabetes mellitus artinya satu kondisi di mana kencingnya manis. Kencingnya manis. Kencingnya manis. Jadi orang sebut penyakit kencing manis. Tapi lebih banyak sekarang disebut dengan diabetes supaya lebih baik ya pengertiannya. Diabetes itu ada 4 tipe Dika. Seperti kita ketahui ya, tipenya tipe 1 itu pada anak-anak umumnya. Walaupun sekarang juga ditemui pada orang-orang dewasa ternyata ya. Dan ada yang tipe 1 itu pankreasnya rusak. Pankreas tahu kan? Ya. Tempatnya di mana tahu? Di Coba sini. dok, di sini aduh kalau di sini besar dong pipi aku, apa aku terus tembemin dok? Pankreas itu mengeluarkan insulin. Ya. Insulin itu kerjanya sederhana sebetulnya Dika. Jadi kalau kita makan, itu kan kita makan kebanyakan kan karbohidrat untuk pekerjaan kita, untuk kita bekerja. Karbohidrat perlu untuk sel. Jadi insulin itu akan langsung keluar oleh pankreas. Nah, insulin itu kemudian membuka pintu di sel supaya gulanya bisa masuk. Itu gunanya insulin. Jadi insulin satu hormon. Jadi mereka yang tipe 1, insulinnya nggak ada. Jadi habis, sehingga harus pakai insulin dari luar. Kemudian ada tipe 2. Dia itu ya 90% dari orang diabetes saat ini ya sedentary lifestyle. Dokter kayak ngeliat ke saya nih. Enggak, kamu bagus kok, sehat. Oke, amin. Terus dok, jadi ini rata-rata nih ya, 90%. 90% diawali dari sedentary lifestyle. Apa itu sedentary lifestyle? Banyakan kerja, jadi duduk seperti diikat di kursi. Ya di mobil, di kantor, di rumah, dan exercise-nya sedikit. Kurang. Akibatnya pankreasnya juga nggak sensitif, sehingga insulin yang dikeluarkannya tidak bekerja dengan baik. Akibatnya apa? Gulanya juga jadi nggak ada masuk ke sel. Makanya kita suka lihat tuh kalau orang gulanya tinggi dia lapar. Kalau lu lapar sih gulanya tinggi, iya karena gulanya nggak bisa masuk ke sel itu. Jadi mereka merasa lapar. Jangan disalahin, kasihan. Karena memang tidak ada karbohidrat yang masuk ke sel. Lalu saya loncat ke tingkat 4, diabetes tipe 4. Diabetes tipe 4 itu kalau dia hamil, gulanya naik. Begitu hamilnya berhenti, gulanya normal kembali.
Nah, tipe 4 ini merupakan satu kondisi faktor risiko untuk menjadi diabetes tipe 2. Oke. Ya. Lalu kita kembali lagi ke tipe 3. Tipe 3 tuh yang bukan 1, 2 atau 4. Itu masuk ke tipe 3, disebut tipe lain. Beda tuh ya. Beda ya. Jadi kadang-kadang ada overlapping, tapi kebanyakan kita saat ini adalah pasien-pasien diabetes tipe 2. Dan yang diukur oleh Riskesdas itu juga adalah mereka-mereka yang tipe 2, yang early onset. Apa artinya early onset? Terlalu cepat, mestinya umur segitu enggak gitu. Harusnya enggak ya. Iya, zaman dulu kan kita dibilang faktor risiko umur 40, kemungkinan diabetes, bahkan pernah 45. Tapi sekarang enggak, lebih awal lagi, umur 20, 30. Oke, di umur-umur 21, 22 kayak saya ini Ada bisa ya. Aja. Oh my God, jadi takut loh ini. Nah dok, kalau kita bicara jadi berarti kalau misalnya dirangkum ini sebenarnya bukan cuma masalah kadar gulanya tinggi. Masalahnya si pankreas nggak bisa menghasilkan insulin yang sebenarnya berguna untuk bisa menyerap si gula tadi. Yang harusnya bisa diubah menjadi tadi ya energi gitu ya. Kamu pinter sekali. Masa sih dok, makasih loh dok. Langsung ngerti. Jadi itu yang akhirnya jadi masalah. Akhirnya jadi banyak yang craving gitu ya. Kayak kok lapar terus, padahal dia udah makan banyak. Kita nggak boleh juga ngejudge. Kenapa sih kok kamu laparan terus? Kayak kamu udah makan terus ya, karena dia nggak bisa ya. Betul. Benar-benar kayak dia tetap lemes gitu kan. Nah, kalau kita bicara tadi bahwa ini early onset loh. Banyak yang udah terlalu dini loh. Harusnya kan di atas 40 risetnya, teorinya. Berarti masalahnya ada di mana dok? Kenapa bisa terlalu cepat? Sampai ngelah nafas loh dokter. Sekarang saya kalau ngomongin itu antara campur sedih, campur ya gembira lah kita bisa ngobrolin soal ini. Karena Indonesia tuh harusnya punya prevention program. Kita harus punya prevention program. Karena kita lihat itu makin lama makin banyak. Dan ini akan menggerus uang. Menggerus uang-uang mungkin uang BPJS atau JKN ya. Karena akan berakhir pada satu komplikasi. Nah kalau kita menemukannya pada keadaan yang awal. Misalnya ini udah dibilang nih early onset udah lebih awal. Jadi kita harus bisa menemukannya dengan baik. Dengan case finding bisa jadi dari pemerintah. Tetapi juga sebagai pribadi kita sebaiknya ceklah. Kalau kita lihat kita kerjaannya cuma pagi bangun 4:30. Ini ritualnya yang terjadi nih ya. Bangun misalnya mereka kerja di Jakarta. Tinggalnya nggak di Kosambi, lebih jauh lagi di Amerika Latin. Di Amerika Latin. Kemudian di Bogor atau di Bekasi. Terus pagi-pagi 4:30 nih di luar bulan puasa ya. Pagi-pagi 4:30 mereka udah jalan. Sampai kantor biasanya, karena kalau mereka berangkat jam 5 aja udah macet. 4:30 dia harus supaya sampai di kantor jam 6. Jam 6 kemudian apa yang mereka lakukan? Makan. Iya. Apa yang dicari di situ yang ada makanan-makanan ya tahulah ya kita kadang gorengan. Tingkat kesehatannya rendah ya, terlalu enak. Yes, yang lezat-lezat ya dok ya. Yang lezat-lezat. Habis itu tidur. Biasanya. Lalu kemudian mulai kerjalah jam 8. Jam 8 mereka kerja duduk terus umumnya. Ya. Pulang jam 5 sore. Kena macet lagi 2 jam, 3 jam karena mereka harus pergi ke banyak ke kota agak di luar suburb lah. Sampai rumah makan. Habis makan tidur. Dan ini terjadi tiap hari bertahun-tahun. Ya gulanya naik lah. Itulah kenapa sebetulnya kita harus melakukan satu intervensi di situ. Ya coba menurut yang kita dapatkan juga secara sehari-hari, saya praktek di klinik di Jakarta ya, itu hampir setiap minggu kami mendapat 2 pasien baru yang di bawah 40 tahun. Hampir setiap minggu? Ya. Di satu klinik tuh dok? Di satu klinik. Gimana ya? Oke, itu dalam 1 minggu, dan kalau kita pikir ini yang screening, yang nggak screening berapa banyak? Betul. Dan kalau kita lihat lagi dok, tingkat kesadaran untuk mengecek lebih awal. Kalau dokter bilang tadi sebenarnya kalau dicek lebih awal, diketahui lebih dini, ini masih ada harapan loh. Ada kabar baik, bisa sembuh bahkan ya dok ya? Ya, itu dia yang kita mau perkenalkan kepada masyarakat. Kalau kita mengenalnya lebih awal, diabetesnya belum terlalu tinggi, belum terlalu advance ya, belum menimbulkan komplikasi. Kita bisa bantu mereka, support mereka untuk kalau bisa setiap hari bergerak, melakukan exercise, melakukan aktivitas fisik. This is the only answer. Ya, jadi ambillah setengah jam atau 1 jam dari hari kita untuk
untuk exercise, Alright. jalan kaki. Yes. Kita nggak minta banyak-banyak, Dika. Kita cuma minta jalan kaki 8.000 sampai 12.000 langkah setiap hari. Dan kalau kita nggak tahu, ya kita nggak kerjain itu. Jadi kalau kita tahu, nggak mesti pakai obat kok, nggak mesti harus obat yang gimana-gimana ya. Karena mereka selalu berpikir kalau saya ke dokter, saya harus nanti obatnya nambah lagi. Nah ini yang kita mau beri kabar kepada teman-teman kita di luar sana yang mendapatkan kondisi diabetes ini. Sehingga kita bisa intervensi dari awal dan kita bebas dari komplikasi dan bisa sembuh. Dan saya ulangi lagi, bisa sembuh. Bisa sembuh, harus digaris bawahi. Iya. Dengan mengubah tadi si lifestyle-nya diubah, pola hidupnya diubah, mulai menyisihkan waktu untuk ya olahraga dikit ya. Ya, dan menemukannya secara dini, Dika. Itu dia Jadi screeningnya. suka gini, Dika. Jadi kalau dia periksa gula gitu, terus dia bawalah hasilnya ke rumah. Gue diabetes nih gitu, terus lu jangan makan ini ya, lu jangan makan ini ya, lu jangan. Nah itu tuh yang cuma dia makanannya nggak mau. aja ya. Iya, dia juga nggak mau digituin kan, si Bapak K ini. Karena bukan cuma apa yang ada di piring kita doang ya kan, apa yang dilakukan juga sama tubuh kita. Olahraganya ngerasa cuma jempol aja gerak dok, itu aja gitu ya. Ini sebenarnya dokter dari tadi mencatat apa aib-aib saya sih sebenarnya. Nanti kita lanjut ya dok, tapi setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang diabetes yang bisa terjadi early onset pada manusia ya, bahkan lebih muda gitu. Dan pemirsa yang mau bertanya terkait tema kita hari ini bisa loh menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi bersama dokter kita hari ini. Ada Dr. Roy Panusuna Sibarani, SPPD, KMD, FES, dokter spesialis diabetes, endokrin, dan metabolik dari Klinik Utama Dr. Indrayana. Oke, dokter. Ya. Tadi kita bicara tentang screening. Screening awalnya tuh sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Kadang-kadang anak muda mah mana pernah sih mau peduli sama kesehatan dok. Kadang-kadang medical check up aja kalau ada fasilitas dari kantor ya dok ya. Kalau misalnya benar-benar mau sadar gitu, kalau dokter sendiri melihat tingkat kesadarannya seberapa tinggi sekarang? Sebetulnya lumayan. Oh iya? Lumayan Udah sebetulnya lumayan ya? karena kan informasi dari Instagram, dari Facebook, dari sosial media itu cukup banyak. Tapi melakukannya itu yang apa ya? Mereka tidak mau kalau lari dari kenyataan gitu, semacam itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali kasus-kasus udah dapat hasil medical check up-nya diumpetin gitu. Karena nanti di rumah jadi pertengkaran tentang makanan, tentang kebiasaan gitu ya. Tetapi sebetulnya kita cukup melihat faktor resiko, Dika. Jadi faktor resikonya itu yang pertama genetik, itu kuat sekali. Diabetes tipe 2 tuh genetiknya 95%. 95%? 95%. Wow. Jadi kalau kita lihat keluarga kita ada yang diabetes, itu bukan salah mereka kita kemudian jadi diabetes. Tetapi kita lihat, oh keluarga saya diabetes, saya harus cek lah. Paling nggak setahun sekali atau setahun 2 kali pemeriksaan gula darah, puasa, cukup puasa. Untuk lihat kapan dia naik apa tidak. Angkanya itu 126. 126. Dulu saya waktu di sini bilangnya pek jilak. 126 bahasa Hokkien. Bahasa Hokkiennya ya. Oke. Nah, kalau udah 126 dia udah dikatakan dalam kondisi diabetes. Jadi sekarang ini Dika, karena pasien diabetes itu begitu banyaknya, kita nggak bilang lagi pasien diabetes. Tapi apa kita sebut dengan people with diabetes. Jadi itu condition sebetulnya. Jadi kenapa kita sebut begitu? Karena kemungkinan kondisi ini bisa hilang. Bisa berubah? Yang tadi saya bilang ya, bisa hilang. Makanya disebut dengan diabetesi di Indonesia atau people with diabetes. Nah kalau kita udah lihat gen, sampai opung boleh kok. Boleh ya? Boleh sampai opung. Jadi misalnya kakek kita atau nenek kita diabetes. Oh, terus yang kedua sedentary lifestyle. Oh, gue ini kebanyakan duduk nih tiap hari. Gue tiap hari itu di kantor aja di meja nongkrongin laptop, nongkrongin laporan.
sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle itu adalah yang masuk, energi yang masuk lebih banyak sangat dibandingkan dengan energi yang keluar. Energi yang keluar itu ya nggak ada, paling cuma gini-gini ya. Iya, betul, ya, betul. atau gini-gini. Gitu. Nah, kalau kita melihat kita ada gen, kita melihat sedentary lifestyle, dan ada satu lagi gemuk sih, tapi saya tidak terlalu senang untuk mengatakan orang gemuk pasti diabetes, tidak. Nggak melulu Tapi ya. nggak, saya tidak akan judgment seperti itu. Tapi kalau ada dua faktor tadi, ada genetik, ada sedentary lifestyle, so go check yourself. Yes. Sebelum kita lanjut dok, kita jawab dulu nih. Ada Ada penanya? penelpon. Oh, Oke, oke. kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Hana Jakarta ya. Oke, Mbak Hana Jakarta Iya, silakan. saya mau langsung ke Dokter Sibarani bisa? Boleh. Boleh. Oke, Dok. Selamat pagi ya, Dok. Pagi. Bisa jelaskan nggak tentang ketoasidosis hubungannya dengan resistensi insulin, Dok? Sampai hari ini saya masih bingung. Kemudian yang kedua, gimana cara atur untuk minum obat dan penggunaan insulin selama lakukan dalam bulan puasa? Mungkin tips-tipsnya seperti apa, Dokter? Terima kasih, mungkin 2 pertanyaan saya jelas, Dokter. Sehat selalu, Dokter. Terima Saya tutup ya. kasih. Baik. Ketoasidosis, dok, silakan. Jadi ketoasidosis itu satu kondisi yang umumnya terdapat pada mereka dengan diabetes tipe 1. Oke. Ya, tipe 1, mungkin tipe 3. Nah, itu bahasa Indonesianya sebetulnya adalah keracunan gula. Oh, oke. Jadi kadar gula itu terlalu tinggi, badan tidak bisa melakukan metabolismenya karena terlalu tinggi. Katanya sih di atas 250 mg/% juga bisa ketoasidosis. Ketoasidosis itu menyebabkan perubahan daripada struktur metabolisme yang mengakibatkan zat racun yang namanya keton, Oke. yang buat bersihin kuteks itu kan aseton ya. Yes. Kayak gitulah. Mirip keton. seperti itu ya. Jenisnya sama. Nah, keton itu produk yang terlalu cepat dari gula yang dari lemak yang terjadi karena gula itu nggak bisa diapa-apain. Jadi mereka merubah lemak. Timbullah yang namanya keton bodies atau badan keton. Nah, ini merusak. Ini meracuni seluruh sistem tubuh. Okay. Nah, umumnya terjadi pada diabetes tipe 1 ditambah kalau dia sakit lain, misalnya Ada komorbid lain. iya, gitu. ada komorbidnya, misalnya ada infeksi saluran napas, infeksi saluran kencing, atau stres. Ya, stres bisa menyebabkan ketoasidosis. Nah, bedanya dengan insulin resisten, sebetulnya ketoasidosis lebih banyak pada tipe 1, resistensi insulin adalah pada tipe 2. Resistensi insulin itu artinya insulin nggak kerja dengan baik. Jadi ini dua bagian yang berbeda. Berbeda sebenarnya ya. Nah, resistensi insulin itu kalau kita makan, kan tadi insulin keluar tuh dari pankreas. Dia keluar nih cari sel, mestinya nempelnya zrek sama sel. Tapi ini enggak, dia nempelnya sedikit. Begini, jadi dia tidak bisa menimbulkan reaksi yang diharapkan dan gula nggak bisa masuk. Karena kan kalau dia begini, pintu kebuka. Halo, kamu siapa? Oh, kamu gula, masuk deh. Nih, dipakailah oleh sel. Ya. Dikenali lah tamu dikenali. ini ya. Tapi kalau dia nempelnya nggak baik, jadi insulin tidak bekerja dengan baik, atau kita sebut dengan defisiensi daripada pekerjaan insulin, itu akan menyebabkan tidak terbuka juga pintunya. Nah, itulah resistensi insulin. Cuma resistensi insulin itu bisa diperbaiki dengan olahraga tadi dengan ya. exercise. Disitulah kuncinya kenapa kita membina dan mendukung mereka yang kena diabetes pada awal supaya bekerja dengan giat untuk melakukan exercise. Paling nggak setiap hari dia kerjain deh. Mudah kok, cari waktu yang paling baik untuk kita lakukan. 30 menit cukup. Nah, dengan begitu resistensi insulinnya berkurang atau hilang. Akhirnya jadi normal. Ya, nah itu bedanya. Bedanya itu. Jadi kalau orang dengan diabetes tapi mau jadi kaum rebahan, ya wassalam ya dok ya. Harus tetap olahraga. Pokoknya bangun tidur jangan lihat handphone dulu dah. Ya? Iya dok, dokter biasanya lagi kalau udah ceramain lihat aku WA ya. tuh cuk udah kemana-mana. Dokter lagi ceramain saya nih pemirsa. Oke, pertanyaan kedua. Ya. Nah ini insulin di bulan Ramadan nih gimana nih dok? Insulin itu ada dua macam, Dika. Jadi insulin yang disebut insulin dasar, insulin yang dihasilkan pankreas kita setiap 12 menit. Oke. Ya,
Saya suka menirukan bunyinya tiap 12 menit keluar dia. 12 menit. Itu bukan bukan untuk hanya menurunkan gula, tetapi untuk keseimbangan. Nah, lalu baru kita makan. Begitu kita makan, insulin akan keluar lebih banyak seperti saya tadi bilang ya. Di pertama, dia harus membuka sel, gula bisa masuk ke dalam sel. Nah, insulin yang kedua yang keluar waktu makan itu keluarnya banyak sekali. Banyak sekali dan hanya 2 jam. Nah, kalau misalnya kita melihat insulin yang ada dipakai oleh teman-teman yang diabetes yang memakai insulin, mereka bisa memakai insulin yang pertama itu insulin dasar atau insulin makan. Untuk mereka yang tipe 1, saya pikir tadi Mbak tadi mungkin tipe 1 ya. Kalau yang tipe 1 biasanya mendapat 4 kali insulin. Jadi 1 kali makan, 1 kali dasar, 3 kali makan. Kalau pada saat berpuasa, umumnya yang insulin makan itu tidak diberikan. Ya, umumnya. Kadang-kadang diberikan sebelum makan yang buka puasa, makan besarnya. Ya, tapi waktu dia sahur biasanya kita tidak berikan kalau angkanya tidak terlalu ekstrim tinggi. Ya, jadi yang paling harus diperhatikan adalah insulin dasar tetap diberikan, dosisnya dikurangi 20% kurang lebih, lalu insulin makan sebaiknya tidak diberikan. Dan tetap berolahraga. Yes, tetap olahraga ya. Jadi jangan sampai tinggal. Itu sih memang dengan orang dengan diabetes kita nggak sebut pasien ya, karena kita juga harus menyemangati mereka. Ini bisa loh berubah dengan olahraga tadi. Nanti kita lanjut dok, nggak berasa ya. Kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih bahas tentang diabetes onset, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-2903-2644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Dan kita masih bersama dengan dokter kita, Dr. Roy Panusunan Sibarani, SPPD, KMD, FES, dokter spesialis diabetes endokrin dan metabolik dari Klinik Utama Dr. Indrayana, melayani segenap hati. Dok, kalau bicara tentang diabetes, ini kan kadang-kadang jadi silent killer ya, nggak kerasa gitu dok di awal-awal. Tapi sebenarnya kalau kita lebih sadar lagi, lebih kenal lagi sama kondisi badan kita, bisa nggak sih kita mengenali lebih dini rasanya, gejalanya, simptomsnya? Ya, jadi memang gejala itu sebetulnya saya tidak selalu anjurkan untuk ditunggu, Dika. Iya sih. Ya, gejala diabetes kan katanya berat badan turun, cepat haus, lapar, kemudian ada infeksi di kaki, seperti itu ya. Saya sih menganjurkan jangan nunggu gejala. Jangan sampai gitu. Jangan nunggu gejala, karena kalau kita nunggu berat badan turun itu diabetesnya sudah berlangsung cukup lama. Katanya bahkan sudah 13 tahun. Wow. Ya, jadi kalau sampai dia jadi kurus-kurus ya. Nah, oleh karena itulah kenalilah faktor risiko saja. Jangan kenali gejala. Nah, gejala itu berhubungan dengan komplikasi, Dika. Dan komplikasi ada hal terburuk yang terjadi pada seseorang dengan diabetes. Apa itu? Ginjal yang pertama. Yang pertama dirusak oleh gula itu adalah ginjal, nomor 1. Yang nomor 3 baru serangan jantung. Walaupun teman saya di Bandung, di Fakultas Kedokteran Unpad meneliti, mereka teliti pasien sekitar 809 orang, ternyata 60,9% itu ada gangguan koroner dan serangan jantungnya. Itu banyak, 60,9%. Kita nggak tahu tiba-tiba pasien datang diabetes kena serangan jantung. Dan itu banyak sekali. Dan ini yang kita mau cegah. Jadi selain daripada ginjal, kita mencegah supaya jangan terjadi jantung. Nah, inilah yang kita
anggap sebagai satu lini kedua untuk mengatasi diabetes. Jadi yang pertama kan kita cegah diabetes nih. Terus yang kedua kalau udah diabetes, oke, kita cegah supaya jangan jadi komplikasi. Komplikasi paling banyak adalah komplikasi ginjal dan jantung. Itulah yang kita lagi ngobrolin banyak di seluruh dunia. Nah, komplikasi ginjal mudah sekali lihatnya. Periksalah fungsi ginjal kita. Periksalah kreatinin dan ada yang disebut dengan protein di dalam urin, itu periksalah. Ya, untuk melihat komplikasi lebih awal. Karena kalau komplikasi lebih awal bisa kita tangani pasti lebih baik. Pasti. Ya, pasti. The best treatment is prevention. Prevention is best treatment, yang baik komplikasi dicegah atau jadi diabetes. Jadi kita sebut dengan pencegahan tingkat kedua. Nah, yang jantung juga kita periksalah faktor risiko kita. Ada nggak kita darah tinggi? Karena biasanya bareng-bareng nih. Dia barengan ya, barengan dok, ya, sama kolesterol ya? juga barengan. Emaknya sama soalnya. Satu ibu. Satu ibu. Satu betul. keluarga. Betul, satu keluarga. Keluarganya namanya resistensi insulin tadi. Itu tadi. Jadi keluarlah kolesterol, keluarlah hipertensi. Nah, ini yang kita mesti kita cegah, tangani ya, ditangani, jangan sampai jadi perburukan. Nah, ini mereka semua tidak bisa kita kenali sendiri, Dika. Karena itu kalau memang kita sudah merasa kita diabetesnya kayaknya ini udah mulai agak ada komplikasi, ke dokter lagi juga. Ya, tanyakan sama dokter apa yang harus kita lakukan karena itu bisa dicegah. Jangan ke Google ya, Dok ya. Jangan ke Google. Ya. Jangan self-diagnose juga. Iya, ini yang jadi sering terjadi juga, akhirnya ada perburukan, datang ke dokter sudah dalam kondisi yang parah karena banyak self-diagnose, coba-coba A, B, C, D. Iya nggak sih, Dok? Betul sekali. Nah, ini yang mungkin juga harus digarisbawahi ya, bahwa tadi dokter bilang ketika sudah ada gejala berarti kondisinya sudah mungkin bisa 13 tahun. Mungkin dia si early onset diabetes tadi, tapi dia baru tahu setelah usianya lanjut. Iya, karena didiemin. Iya. Dan kalau tahu lebih awal, sebenarnya bisa diberesin lebih cepat gitu kan? Betul, bisa ditanganin. Ya, dan apa ya? Saya memberi pesan sih kepada mereka yang ada diabetes ya. Jadikanlah dokter itu teman. Sahabat untuk sama-sama nanganin penyakit atau kondisi seperti ini. Bisa ditangani dengan baik kok. Memang kita masih belum terlalu banyak ahlinya, Dika. Ya, perbandingan dokter dengan pasien itu di Indonesia itu 3,7%, masih jauh di bawah standar. Tapi bisa kok. Sekarang kan ada zaman sosial media. Dengarkanlah pesan-pesan yang kita anggap itu betul-betul dari satu ilmu pengetahuan yang baik. Nggak semuanya bisa kita bilang, oh ini harus gini ya. Karena banyak kan di sosial media juga yang akhirnya jadi ya bagus untuk edukasi. Tapi ikutilah yang betul-betul kita percaya bahwa mereka itu memang melakukan itu dengan segenap hati. Jadi kalau buat edukasi sih nggak apa-apa. Tapi kita harus datang ke ahlinya, harus ada ya tenaga profesional yang tepat untuk mengarahkan. Jadi kan dokter sahabat, jangan jadi musuh ya. Akhirnya ini yang membuat banyak ya screeningnya sih ada, tapi ketika hasilnya ada denial. Banyak yang juga yang takut nih, Dok. Kadang-kadang denial karena takut, waduh kalau saya diabetes pengobatannya kayak apa? Saya harus minum obat dong seumur hidup. Kalau ginjal saya rusak gimana? Itu kan banyak ya yang jadi momok menakutkan. Mungkin dokter bisa kasih pencerahan. Ketika seorang muda diabetes, apa sih yang akan dilakukan, treatment apa yang akan dia jalani agar dia mungkin nggak deg-degan untuk datang ke tenaga kesehatan? Biasanya kita akan lihat kondisi keseluruhan dari teman kita ini yang kena diabetes. Kalau memang beliau ini harus memakai insulin, misalnya HbA1c-nya tinggi, pakailah insulin. It's okay ya? It's okay. Itu mitos kalau insulin tidak bisa dilepaskan. Itu betul-betul mitos zaman dulu. Tapi sekarang ini dengan insulin yang modern itu bisa dilepaskan. Yang paling penting itu rubahlah lifestyle kita. Pola hidup kita rubahlah betul-betul dengan punya target. Kadang-kadang kalau kita tahu diabetes kita nggak ngerti, gue mau ngapain ya?
aduh obat lagi gitu ya. Tapi kita bikin self target. Kita bikin target kita berapa. Saya harus capai dengan bantuan teman saya yang dokter ini. Ya. Itu. Kemudian dievaluasi. Nggak perlu harus tiap bulan lah datang ke dokter. Bisa 3 bulan atau 6 bulan. Kalau ada komplikasi, itu betul-betul menjadi fokus daripada target kita. Misalnya kita ginjalnya udah nggak benar ya, mudah-mudahan sih tidak sampai seperti itu. Tapi kita bisa itu jadi target. Ya, saya mesti baik, mesti lebih baik. Jadi dengan adanya target kita punya punya semangat Ada goalnya gitu ya, Dok, ada goalnya. Ya, jadi semangat. Pokoknya gue mesti segini, Dok. Ini gue bisa nih segini. Oke, bagus. 6 bulan lagi lu datang lebih bagus ya. Oke, olahraganya beres ya. Siap. Nah, gitu ya yang kita harapkan. Dan ini yang pesan saya sih kalau disuruh pesan kepada teman-teman yang memang terlalu awal untuk menjadi diabetes, jangan patah semangat. Buat target. Targetnya berapa? Itulah yang akan kita capai dan kita akan menjadi lebih sehat. Itu sih. Mantap sih sebenarnya. Ya dokter harus jadi teman ya. Jangan kayaknya kita tuh kayak mau ngasih raport ke orang tua nilainya merah semua. Iya diomelin nggak ya? Padahal nggak apa-apa. Kalau emang belum baik ya kita perbaiki sama-sama ya. Oke, nanti kita lanjut lagi usai jeda. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membuka line telepon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.itv. Kita masih bersama dokter spesial kita hari ini, Dr. Revanusa Sibarani, SPPD, KMD FAST, dokter spesialis diabetes endokrin dan metabolik dari Klinik Indrayana. Oke, Dok. Tadi screening udah. Sebenarnya treatmentnya juga sebenarnya nggak terlalu menakutkan lah. Bahwa sebenarnya dokter itu sahabat. Obat yang harus masuk juga sebenarnya ya sahabat harian kita yang nggak akan bikin kita terlalu ketergantungan kalau kita menggunakannya disiplin, benar, dan juga ya tadi lifestyle kita diperbaiki. Gimana kalau kita nggak disiplin minum obatnya? Apa yang terjadi? Bisa timbul komplikasi sih. Komplikasinya ada 2 macam sebetulnya. Komplikasi yang kronik yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ginjalnya dihajar, kena penyakit jantung, ada timbul kaki yang busuk, diamputasi. Ataupun komplikasi akut. Komplikasi akut itu misalnya kita nggak makan obat secara teratur. Misalnya disuruh sama dokter minum obatnya sebelum makan. Tapi yang ini terserah gue dah, gue makan obat kapan gitu. Karena dia nggak tahu kerjanya gimana dia minum. Akhirnya dia jadi drop komplikasinya itu ya. Jadi hipoglikemi, jadi gula darahnya drop. Nah ini juga merupakan hal-hal yang terjadi apabila kita tidak mendengarkan ataupun mengerti betul tentang obatnya. Jadi saya selalu tanya sih, nama obatnya apa? Ya oke lah, dia catat di handphone kan susah tuh namanya, ada macam-macam. Ya oke, boleh yang mana aja ini. Oh bagus, kamu catat sampai miligramnya dicatat. Kadang-kadang ada yang makan obat tapi dia nggak tahu what is it for gitu. Jadi pokoknya dia makan aja. Nah itu yang apa namanya yang kita juga harus perbaiki dari mereka yang ya itu manusiawi lah tapi. Ya, efeknya bisa komplikasi ya dok. Iya. Dan juga pengobatan kita juga banyak sekali rumor di luaran sana Dika yang mengatakan kalau obat bisa menyebabkan gangguan ginjal. Itu. Ya, nah sebetulnya mesti dibetulkan tuh. Jadi yang menyebabkan gangguan ginjal itu si gulanya. Karena gula kalau tinggi nomor 1 yang dihajar ginjal. Entah kenapa dia suka sama tuh 2 orang tuh ginjal. Kenapa ya? Nggak tahu kenapa. Cocok kali mereka. Menarik mungkin ginjal ini ya. Ya kalau saya mengibaratkan seperti kayak jembatan di atas sungai yang banjir terus, yang menyebabkan jembatannya jadi rusak. Tapi masih bisa dilewatin. Jadi kalau ada rusak, kita harus kenal ini sudah rusak atau masih bagus nih ginjalnya. Kadang-kadang ginjalnya udah rusak tapi dihajar obat jadi tambah rusak. Nah itu yang sering dibilang, oh kalau minum obat bisa ginjalnya rusak. Padahal sebetulnya ginjalnya udah mulai crack. Nah itu kita nggak periksa, kita nggak perhatikan.
Akibatnya mitosnya keluar kalau makan obat kena ginjal. Dan insulin tidak pernah bikin gangguan ataupun komplikasi ke ginjal. Jadi insulin aman kan, banyak yang bertanya ya dok aman nggak sih insulin buat ginjal? Aman. Insulin itu menolong ginjal kita. Ginjal itu menjadi topik utama juga Dika dalam kesehatan diabetes akhir-akhir ini. Dan kita lihat biaya untuk satu orang pasien yang dibayarkan oleh negara melalui asuransi nasional itu 1 tahun yang cuci darah itu 92 juta rupiah untuk satu orang. Untuk satu orang dok. Bayangkan berapa kalau ada sekian ribu pasien ginjal, puluhan ribu, kita jadi berkutak-kutik di komplikasi ini. Akibatnya duit kita habis ke situ. Iya, betul. Ya, tapi kalau kita cegah, kita mengerti banget. Kita datang ke dokter, bener nggak ini bisa ganggu ginjal saya? Dokter akan bilang tuh, oke kita periksa fungsi ginjal kamu dulu ya. Pasti periksa, oh masih bagus, oke boleh kamu bisa makan. Tapi kalau nggak bagus, jangan dimakan. Apalagi kalau kamu makan yang herbal ataupun yang belum dibuktikan tingkat keselamatannya. Ini yang mau saya tanyakan, karena takut minum obat, akhirnya udah deh, kan ada tuh minum ramuan kumis kucing gitu ya, atau mungkin ramuan herbal lainnya lah yang dianggap atau dipercaya ini bisa loh untuk si diabetes. Daripada minum obat nanti ginjal rusak, herbal lebih baik. Kan selalu berpikir seperti itu. Sebenarnya gimana dok? Karena sebetulnya herbal itu kan ada zat aktif. Betul. Zat aktif itu kan sebetulnya yang bekerja. Beberapa pengobatan tablet dari penyakit kondisi diabetes itu berasal dari tumbuhan sebetulnya. Tetap ada herbalnya. Tapi dimodifikasi. Mereka awalnya dapatnya dari tumbuhan. Ada salah satu contoh obat yang dapatnya awal pertama si dokter nemuin tahun 1700-an dari kerak pohon apel. Oh ya? Ya, tapi kemudian diperbaiki sehingga aman. Ya, dan kita punya sekitar 200 nama tumbuh-tumbuhan yang orang pakai untuk pengobatan diabetes. Ada, tetapi tingkat keamanannya belum bisa. Apalagi kalau ginjalnya mulai crack. Kan kita nggak tahu tuh ginjalnya mulai retak-retak gitu. Dia hajar lagi banyak karena memang herbal itu zat aktifnya kan sedikit. Betul. Sehingga waktu kita mengkonsumsinya kita harus mendapatkan dalam jumlah yang banyak. Ekstraknya tuh kan sedikit ya Sedikit, dok? iya. Dan yang banyak itu seratnya. Nah, seratnya itu yang menyerang ke ginjal. Dan kami udah lihat begitu banyak korban Dika. Jadi terima kasihlah buat Dai TV yang memberikan kesempatan saya untuk mengatakan ini. Tanyakanlah ke dokter kita dulu kalau kita mau makan. Nggak dimarahin kok sama dokternya, bener. Nggak dijudge kok. Enggak. Jangan, lu makan ini percaya loh. Nggak digituin. Tapi sama-sama untuk perbaikan. Jadi jangan sampai kita salah kaprah gitu ya. Ketika ada, memang herbal alami dari Tuhan ya dok, tapi ekstrak yang dibutuhkan tuh ya sedikit. Kalau kita mau bentuknya harus banyak, tapi ada zat-zat lain yang belum tentu dibutuhkan untuk kita. Betul. Gitu. Sebelum lanjut ada pertanyaan lewat DM Instagram kita. Kita bacakan dulu ya dari @Kevin. Selamat pagi dok, saat ini usia saya 31 tahun. Saya hobi makan cake dan minum kopi. Wah, apalagi kalau ada promo. Nggak bisa kalau jajan kopi dan nggak minum kopi juga harus manis nih dok katanya. Saya aktif bergerak dan olahraga juga rutin. Kalau cek gula yang di apotik itu sih hasilnya selalu aman ya dok. Tapi apakah kedepannya akan berpotensi diabetes? Oke. Ada genetiknya nggak ya? Nah ini nih nggak ada nih dok, karena DM kita nggak bisa konfirmasi. Tapi jadi beliau ini 31 tahun, masih muda ya dok ya. Suka jajan kopi sama cake, tapi olahraga sih katanya rutin. Tapi kita belum tahu olahraga rutinnya gimana ya. Seminggu sekali kan juga rutin, tapi masih kurang gitu ya. Bisa nggak ada potensi diabetes? Di Singapura mereka sudah melakukan suatu pengurangan daripada kadar gula di makanan-makanan, minuman-minuman tertentu, termasuk kopi siap saji. Mereka sudah melakukan penentuannya. Dan dengan melakukan itu dan menguranginya, ternyata kasus diabetes berkurang 36% sebetulnya. Tapi yang kita mau bicara dengan Mas Kevin ini sebetulnya ya enjoy life lah, life is sweet kan, manis toh, tapi nggak terlalu manis gitu. Jadi, bisa pahit loh ujungnya. Iya, saya sendiri mengatakan sebetulnya persoalannya adalah lifestyle-nya. Jadi kalau memang kita berolahraga, kita
tanggung jawab untuk apa yang kita makan atau apa yang kita konsumsi, silakan. Tapi hindarilah jenis-jenis makanan atau minuman yang ditambahkan, terutama di dalam botol, karena itu sudah ada buktinya. Kalau itu dikurangi, ternyata kasus diabetesnya berkurang. Itu dia sudah terjadi dan sekarang sedang dicoba di Indonesia, tapi belum sampai ke sana. Dan mudah-mudahan bisa kita buktikan. Ya, jadi Mas Kevin, enjoy life lah, ya, oke lah olahraga, tapi jangan lupa ya setiap hari selalu olahraga, dan apalagi kalau ada ada genetiknya ya, ada keluarganya, berhati-hatilah. Ya. Paling nggak periksalah gula darahnya setahun sekali, gula darah puasa cukup kok. Ya, untuk lihat sudah mulai naik atau jadi prediabetes atau tidak. Nah, ini kan Mas Kevin, aku juga mau tanya nih dok, kita tuh untuk ngecek gula darah sewaktu gitu ya, itu valid nggak sih? Soalnya kan yang lebih sering kita lakukan itu ya dibandingkan gula darah puasa. Valid sih, tapi sebaiknya kita melakukan konfirmasi ya, dari angka gula darah kita dengan alat yang memang sudah dikalibrasi. Ya, jadi kalau kita punya tuh, kita pergilah ke rumah sakit ya, untuk rumah sakit pasti kalibrasi alat tiap 3 bulan. Nah, nanti kita lihat kalau sama ya oke. Karena itu adalah cara yang paling baik dan mudah. Ya, cara paling baik dan mudah. Tetapi apabila mulai ada kayaknya ini udah nggak bener nih, kayaknya ini saya udah mesti ke dokter nih, ini kayaknya udah nggak ini lagi, ya pergilah ke dokter. Silakan kita lakukan pemeriksaan gula darah mandiri namanya, PGDM. Boleh silakan, bisa kita percaya, dan kalibrasilah alatnya setiap 3 bulan. Jadi nggak apa-apa ya, lebih baik kita ada tes daripada nggak sama sekali. Betul. Itu better dia ya. less data than no data ya. Nanti kita lanjut lagi dok, tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tema utama kita tentang diabetes early onset. Masih bersama dengan Dr. Roy Panusuna Sibarani, SPPD KMD FAS, dokter spesialis diabetes endokrin dan metabolik dari Klinik Utama Dr. Indrayana. Oke, dok, kalau bicara tentang diabetes, orang pasti mikirin tentang konsumsi gula, seperti yang tadi Mas Kevin gitu ya. Tapi apakah hanya gula si musuhnya? Atau ada konsumsi lain yang juga sudah harus diperhatikan? Orang selalu berpikir juga tentang nasinya atau karbonya. Sebenarnya ada nggak sih yang, apalagi ini untuk usia muda ya dok ya, yang memang early onset, ada nggak makanan yang perlu dibatasi? Baik, Dika, itu kita perlu gula untuk apa sebetulnya? Untuk bekerja kan? Yes. Ya, untuk bekerja. Di Machu Picchu, tahu ya, di Peru situ, itu kan mereka bikin istana di atas gunung pakai batu-batu. Itu setiap hari cuma dikasih makan kentang. Ya, dikasih makan kentang supaya mereka bisa bekerja. Nah, memang banyak sekali tumbuh-tumbuhan ataupun sumber daripada karbohidrat untuk kita bekerja, kita pakai untuk bekerja. Sebetulnya ada 3 macam sumber karbohidrat. Jadi karbohidrat itu semua punya energi. Protein punya energi, lemak punya energi, tetapi karbohidrat itu cepat dipakainya. Jadi mereka menjadi sumber energi utama untuk bekerja. Ada 3 sumber energi karbohidrat sebetulnya. Yang pertama karbohidrat coklat, disebut brown carbo itu karena dia memang ya umumnya bentuknya coklat ya, itu adalah pati sebetulnya. Contohnya nasi, apalagi kentang, tadi kita cerita tuh orang di Peru sana makan kentang untuk bikin istana. Kemudian ada dari mungkin? Bogor ada Talas. Ya, talas, singkong. Ubi, pasta. Ya, itu semua sumber daripada karbohidrat coklat. Jadi dimakan dalam jumlah yang biasanya banyak. Yang kedua karbohidrat hijau. Itu berasal dari sayur-sayuran. Itu sayur-sayuran juga punya ada karbonya kan ya dok? Ada. Itu makanya kita bilang makan sayurannya banyak. Karena karbonya bisa lama di dalam perut. Kalau karbo coklat, begitu kita makan, juk langsung habis. Kalau karbo hijau tidak.
Nah, yang ketiga karbo putih. Karbo putih itu adalah gula dan madu. Jadi kalau kita pakai dalam jumlah sedikit, nggak apa-apa. Jadi kita bisa minum dengan teh manis, seneng-seneng sore hari dengan pisang goreng sedikit. Yang manis ya nggak apa-apa. juga, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, yang penting kan kita ada exercise-nya. Dan itu cepat habis. Jadi kalau kita makan, kita konsumsi setengah sendok teh, misalnya kita ngobrol nih sekarang nih ya, pakai minum teh. Terus kita jalan ke tempat parkir, kita udah habis yang tadi itu, karbo putih itu. Demikian juga madu. Tapi sayangnya orang sekarang kan mulai memasukkan karbohidrat putih ke beberapa konsumsi yang lainnya. Misalnya madu suka ditambahin gula. Iya. Terus gula merah ditambahin gula juga, gula putih. Jadi kita tetap harus berhati-hati untuk konsumsinya terlalu banyak. Yang penting nikmatilah. Boleh kok. Jadi nggak bisa dunia runtuh karena gulanya diabetes gitu ya. Nggak juga ya dok ya. Enjoy lah. Jadi sebenarnya masih bisa loh menikmati hidup. Ya. Nggak jadi momok gitu ya untuk seperti hidup Mas susah. Kevin tadi kan. Ya. Yes, masih bisa. Selama dia ya mengimbangi tadi ya. Dan juga pola hidupnya diperbaiki. Nah tadi dokter menarik, dokter bilang si gula dan si madu tuh sebenarnya satu rumpun yang sama. Ya, sama. karbohidrat putih Kita cepat berpikir, sekali. ya udah kan nggak pakai gula, saya pakai madu, nggak apa-apa dong. Berarti sebenarnya nggak berlaku ya dok ya? Untuk apa? Kalau saya mengganti gula dengan madu, Ya, jadi lebih sehat dan jadi bisa lebih banyak. karena gula di madu itu kan ada beberapa unsur-unsur yang memang bisa membantu untuk kesehatan, tapi ya nggak terlalu banyak. Tapi pilihlah madu yang betul. Jadi jangan apa ya, madu-madu yang Jangan sampai salah pilih ya. Iya. Karena salah pilih madu, nanti akhirnya si madu manis mengalir deras, merusak terus. banyak hal sampai ke ginjal Anda, sampai crack. Ya, Merusak hidup kita ya dok ya. betul. Nggak bisa nggak bisa seneng-seneng lagi. Iya, nggak bisa seneng-seneng lagi, nggak bisa ketawa-ketawa lagi. Nah, makanya kita harus sehat nih, biar bisa ngobrol lagi sama Dokter Ray di lain kesempatan ya dok. Boleh. Thank you sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bisa menjadi wawasan dan juga edukasi untuk masyarakat, bisa lebih sadar dan bisa lagi menjaga orang-orang tersayang. Thank you dok. Sama-sama, Sampai terima kasih ketemu Dika. lagi. Terima kasih. Oke pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Semoga bisa membantu Anda untuk menjaga kesehatan keluarga yang Anda sayangi. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Sehati dan juga mengunduh The iPlus di gadget atau gawai Anda. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.